Di antara para guru roh, cincin roh selamanya adalah kata-kata otoritas terbaik. Melihat cincin roh 1000 tahun di antara 3 cincin roh di tubuh Dai Mubai, kulit ayah anak muda itu sangat berubah, dan meninggalkan kalimat tentang nasib buruk kita. Ditarik putranya dan dengan cepat pergi. Dai Mubai kembali ke kursinya, mata jahat menyapu anak-anak dan orang tua di sana untuk mendaftar, mengancam makna yang sangat jelas. Kekuatan penindasan yang dihasilkan oleh 3 cincin roh tidak dapat ditahan oleh orang biasa. Saat ini dia tidak lagi seperti orang kaya yang boros, tetapi sebaliknya seperti preman bayaran. Usai adegan ini, antrean orang yang menunggu langsung berkurang sepertiganya, yang masih ingin menghabiskan uang dengan sia-sia. Apalagi, saat penampilan Shrek Academy ini di hadapan mereka membuat orang tidak berani memujinya. Sekali lagi seorang pelamar muda datang sebelum orang tua itu, dia diikuti oleh kedua orang tuanya, ibunya dengan penuh percaya diri menempatkan 10 koin emas di peti kayu. Anak muda itu dengan cerdas mengulurkan tangan. Orang tua itu meremas tangannya, tatapan kuning samar-samar menatap anak muda itu, berkata, tepat 12 tahun. Lepaskan rohmu, biarkan aku melihatnya. Anak muda itu mengangguk, kekuatan roh hijau samar keluar dari dalam tubuhnya, cincin roh 100 tahun secara ritmis melayang ke atas dan ke bawah tubuhnya. Atmosfer cincin roh 100 tahun tidak lemah, roh muncul, sulur panjang kasar berputar di sekitar tubuhnya. Roh ini agak mirip dengan rumput perak biru tangsan, hanya saja, rohnya bukanlah rumput, tetapi secara langsung adalah pohon anggur, mirip dengan pohon anggur hantu cincin roh kedua tangsan, hanya kekurangan racun pohon anggur hantu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, berkata, tidak memenuhi syarat, Anda dapat pergi. Awalnya orang tua anak muda itu penuh dengan ekspresi percaya diri, mendengar lelaki tua itu mengatakan bahwa anak mereka tidak memenuhi syarat, ekspresi wajah mereka langsung membeku, ibunya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa? Putra saya di Akademi Roh Utama adalah siswa dengan kemampuan hebat. Apakah Anda tidak melihat cincin rohnya 100 tahun? Guru roh yang memiliki cincin roh 100 tahun tidak mungkin banyak. Orang tua itu dengan acuh tak acuh berkata, cincin roh pertama menjadi cincin roh 100 tahun secara alami cukup bagus, hanya saja, dia hanya orang biasa. Ayah anak muda itu sambil merengut berkata, aku tidak mengerti maksudmu. Orang tua itu dengan tidak sabar bangkit dari balik meja, tidak hanya menghadap orang tua anak di hadapannya, tetapi secara bersamaan juga ke arah pelamar yang berbaris di belakang mereka sambil berkata, datang ke Akademi Shrek kami, pertama-tama Anda harus memahami peraturannya dengan jelas. Tanpa jelas dan datang ke sini, Anda hanya mengirimkan biaya pendaftaran dengan sembarangan, tidak lebih. Saat ini masih ada waktu untuk menyesal. Apakah Anda tidak tahu arti Shrek di Akademi Shrek kami? Mayoritas pelamar yang mendengar kata-kata lelaki tua itu memiliki ekspresi kosong. Orang tua itu dengan dingin berkata, Shrek adalah sejenis monster, bahkan di antara makhluk roh, keberadaannya masih aneh. Makna Akademi Shrek kami adalah akademi khusus monster. Bisa juga dikatakan, kami hanya menerima monster, tidak menerima orang biasa. Jika usia melampaui usia 13 tahun, atau kekuatan roh tidak mencapai peringkat 20, tidak perlu membuang waktu di sini. Tang San awalnya memiliki pikiran yang sama dengan Xiao Wu. Mengenai Akademi Shrek agak kecewa, tetapi mendengar kata-kata lelaki tua ini, minat dalam hatinya meningkat, sebuah akademi hanya untuk monster? Arti lain dari kata, monster, ini, bukankah itu jenius? Saat berbicara, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba melepaskan atmosfer tirani yang tak tertandingi. Dengan kekuatan Tang San dan Xiao Wu keduanya tidak bisa membantu tetapi menggigil. Cahaya merah intens tiba-tiba dilepaskan dari tubuh lelaki tua itu, batang panjang yang memiliki pola halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Tangan kanan, yang paling menakutkan adalah, semuanya 6 cincin roh muncul dari bawah kakinya, cahaya indah mereka yang menyilaukan segera menjadi fokus dari semua orang yang hadir. Warna 6 cincin roh masing-masing adalah 1 putih, 1 kuning, 3 ungu, 1 hitam. Juga berarti 1 cincin roh 10 tahun, cincin roh 100 tahun, cincin roh 3000 tahun dan 1 cincin roh 10.000 tahun. Ini tampak seperti orang tua petani biasa, tak terduga adalah kekuatan super tingkat 60 atau lebih tingkat kaisar roh. Peringkat ke-60, itu memang peringkat 60. Bahkan di seluruh kerajaan Balak, guru roh dengan peringkat seperti ini juga benar-benar bisa dihitung dengan jari seseorang. Tongkat panjang di tangan lelaki tua itu, dibunyikan dengan suara teredam ke segala arah, praktis membuat semua orang terhuyung sekali. Menghadapi 3 orang yang tercengang di hadapannya dan melambaikan tangannya, lanjut. Cahaya cincin roh lenyap, semua kekuatan roh juga menghilang dalam sekejap. Lelaki tua itu kembali melanjutkan penampilan malasnya sebelumnya. Seolah-olah dia sama sekali tidak baru saja melepaskan atmosfer kaisar roh sebelumnya.
Jika masih ada beberapa orang tua yang tidak puas karena kata-kata lelaki tua itu, maka saat ini mereka semua tampak diam karena ketakutan. Siapa yang berani menyinggung kekuatan tingkat Kaisar Roh? Juga seorang Kaisar Roh yang memiliki cincin roh 10.000 tahun. Seseorang harus tahu, dalam pertempuran, kekuatan seorang Kaisar Roh setidaknya akan setara dengan 1.000 tentara elit. Di mata orang tua dan siswa pelamar, penghinaan dan penghinaan dalam sekejap lenyap sama sekali. Seorang guru aplikasi yang bertanggung jawab adalah setidaknya peringkat 60 kekuatan. Lalu, kekuatan fakultas di Akademi Shrek ini harus sampai pada tingkat apa? Tapi, dengan sangat cepat sebagian besar wajah orang tua semuanya mengungkapkan ekspresi desahan penyesalan, diam-diam membawa anak-anak mereka pergi. 12 tahun yang mencapai kekuatan roh peringkat 20 atau lebih. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu mungkin juga adalah bakat yang benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan. Dari antrian panjang yang semula 100 dalam satu Aeblink, hanya tersisa 10 sesuatu pelamar. Orang tua itu tampaknya tidak mempermasalahkan jumlah siswa, dan mulai kembali dengan pekerjaan lamarannya. Orang-orang yang bisa tinggal di belakang, jelas percaya diri untuk melewati lelaki tua ini, dan berikut adalah beberapa pelamar muda yang kekuatan rohnya melampaui peringkat ke-20, memiliki 2 cincin roh. Setelah menyerahkan biaya pendaftaran 10 koin emas, lelaki tua itu memberitahu mereka bahwa ujian masuk pertama mereka telah lulus, dan dapat mengikuti ujian masuk kedua akademi. Orang tua tidak bisa mengikuti peserta ujian di dalam akademi. Sambil melihat pelamar di depan mereka, suasana hati Xiao Wu sudah menjadi bersemangat, dengan suara rendah di samping telinga Tang San berkata, "Akademi ini terlihat sangat lucu, terutama yang dikatakan guru itu tentang menerima monster yang bukan orang biasa, benar-benar paling pintar." Tang San tersenyum sedikit sambil berkata, "Saat ini Anda tidak dapat meragukan desakan Grandmaster, bukan? Akademi Shrek ini sama sekali tidak biasa." Karena sudah berbaris di depan, mereka secara alami juga bisa melihat dari dekat Dai Mubai duduk di belakang lelaki tua itu. Dai Mubai tidak hanya bertugas menyelesaikan argumen, dia juga bertanggung jawab untuk membawa siswa ujian yang memenuhi syarat ke akademi. Dai Mubai saat ini juga akhirnya melihat pasangan Tang San. Wajah murah memperlihatkan sedikit senyuman, mengangguk ke arah mereka, lagi-lagi menunjuk ke arah guru, merentangkan kedua tangan, membuat ekspresi tak berdaya. Jelas memberitahu mereka, aplikasi ini harus mengandalkan usaha Anda sendiri, saya tidak dapat membantu. Saat menggunakan ekspresi untuk saling berkomunikasi, tiba-tiba, seruan iringan menarik kembali pandangan Tang San. Orang tua yang bertanggung jawab untuk menerima wajah lamaran mengungkapkan ekspresi bingung tak terbatas. Saat ini, di depannya berdiri seorang wanita muda, hanya menarik tangan yang diulurkan. Wanita muda ini tidak memiliki orang tua untuk ditemani, hanya sendirian. Mengenakan rok panjang putih sederhana membuat orang merasa sangat rapi. Rambut tatanan pendek dipotong rata dengan telinganya, tinggi dibandingkan dengan Xiao Wu harus sekitar setengah kepala lebih pendek. Karena memunggungi Tang San dan Xiao Wu, mereka tidak melihat penampilannya, tetapi dari kulit di lehernya bisa. Untuk menemukan, wanita muda itu luar biasa bagus, sangat halus. "Bolehkah saya bertanya? Bisakah saya lulus ujian pendahuluan?" Suara wanita muda itu lembut dan menyenangkan untuk didengarkan, agak kurang semangat, tetapi terdengar seperti beludru, membuat orang memiliki semacam perasaan yang lembut. Tang San dari pandangan Dai Mubai yang melihat ke arah wanita muda itu dapat menentukan gadis ini pasti sangat cantik, karena Dai Mubai di mata jahat itu tidak lagi menunjukkan sedingin es, tetapi cahaya serigala. Tentu saja, warna serigala seperti itu. Keheranan di wajah lelaki tua itu berangsur-angsur lenyap, berkata dengan cemberut, "Anda datang ke sini, apakah orang-orang di rumah Anda tahu?" Wanita muda itu tanpa menjawab pertanyaannya secara langsung, hanya sedikit tersenyum dan berkata, "Semua mengatakan mengajar tidak memiliki kategori. Selama saya memenuhi tuntutan akademi, Anda tidak punya alasan untuk tidak menerima saya, kan?" Orang tua itu kelihatannya ragu-ragu sejenak, baru kemudian melambaikan tangannya ke Dai Mubai, berkata, "Bawa dia masuk." Cahaya serigala di mata Dai Mubai dengan cepat memudar, memulihkan ekspresinya yang dingin, membawa wanita muda itu berjalan ke akademi. Siswa yang tersisa dengan sangat cepat melewati ujian pertama orang tua itu, akhirnya mencapai giliran Tang San dan Xiao Wu. Sekarang, setelah Dai Mubai mengirim beberapa siswa ujian, juga sudah kembali ke sisi lelaki tua itu. Tang San tiba-tiba menyadari, ekspresi Dai Mubai berubah, dengan mata terpaku menatap ke arah di belakang punggungnya, seolah-olah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Tang San tanpa sadar berbalik untuk melihat, meski tidak melupakan sopan santunnya seperti Dai Mubai, hatinya diam-diam masih terguncang. Di belakangnya dan Xiao Wu, siswa ujian yang tersisa turun ke satu, dan juga sepertinya baru saja tiba belum lama ini, itu juga seorang gadis, terlihat seperti dibandingkan dengannya dan Xiao Wu tampaknya masih sedikit lebih muda.
hitam panjang rambut tersebar di bahunya, wajah sedikit diturunkan, tinggi tidak jauh berbeda dari wanita muda rok putih sebelumnya. Kulit juga sama putihnya. Tapi, wanita muda ini memberi orang semacam perasaan menonjol dari masa. Sosok yang berkembang sangat baik yang sebenarnya agak tidak sesuai dengan usianya. Jika tidak melihat wajahnya, sangat mungkin orang akan percaya dia adalah seorang wanita muda yang dewasa, terutama dada yang mengesankan, bahkan lebih bisa menarik perhatian semua pria. Standar untuk payudara berwajah bayi. Berbeda dengan sosoknya yang berapi-api, ekspresi wajah wanita muda itu sangat acuh tak acuh, itu semacam rasa dingin yang muncul dari hati, dingin murni, sepasang mata hitam yang bahkan tidak memiliki sedikit pun vitalitas. Agak bentrok dengan wajah aslinya yang sangat cantik. Keempat anggota badan proporsional dan ramping, kedua tangan menggantung secara alami di kedua sisi, tubuh melepaskan semacam es dingin yang mematikan membuat orang sangat tidak nyaman. Apakah Anda melamar atau tidak? Jika tidak melamar, Anda tidak boleh menghalangi di sini. Suara lelaki tua itu menarik Tang San dari pikirannya. Tangan Tang San terasa sakit, ketika menoleh untuk melihat, dia menemukan Xiao Wu dengan tajam memelototinya. Kami mendaftar bersama. Tang San dengan susah payah menahan rasa sakit di tangannya. Setelah lama menyiapkan 20 kain roh emas, dia menjatuhkannya ke dalam kotak kayu. Bersama dengan Xiao Wu yang mengulurkan tangan. Orang tua itu pertama kali meremas tangan Xiao Wu, dengan anggukan, berkata, umurmu cocok. Saat tangannya bergeser ke tangan Tang San, suara Yi sebelumnya tidak bisa membantu tetapi muncul kembali. Orang tua itu seolah tidak percaya sepertinya meremas tangan Tang San lagi. Ekspresi wajahnya segera menjadi aneh. Mengangkat kepalanya untuk melihat Tang San, berkata, apakah tanganmu terlatih dalam beberapa kemampuan roh? Alasan dia harus menguleni tangan pelamar, adalah untuk mengenali usia sebenarnya dari pelamar dengan tulang di telapak tangan, karena ini tidak bisa dipalsukan. Menguleni tangan Tang San sangat kuat, jadi perasaannya tentang tulang masih belum jelas. Tang San gemetar di dalam hatinya, mengangguk, berkata, iya. Orang tua itu mengerutkan alisnya, angkat betismu. Tang San seperti yang diinstruksikan mengangkat betisnya. Meninggalkan meja, lelaki tua itu mengangkat celana di betisnya dan meremas beberapa kali. Tang San segera merasakan kesemutan. Orang tua itu mengangguk ke arah Tang San, berkata, perkembangan otot tidak buruk. Usia tulang cocok. Bagus, lepaskan kedua rohmu. Tang San dan Xiao Wu saling memandang, secara bersamaan mendorong kekuatan roh di dalam tubuh mereka. Cahaya biru dan merah secara bersamaan melompat keluar, cincin roh 100 tahun secara bersamaan berputar. Telinga kelinci berdiri, bulu halus putih tumbuh di punggung tangan Xiao Wu, tubuh kemudian juga menjadi lebih ramping. Peningkatan tubuh kelinci giok roh. Di telapak tangan Tang San tumbuh rumput perak biru yang paling biasa, bersama dengan kilat cahaya infus efek cincin roh yang berubah dengan cepat menjadi tanaman rambat seperti hari itu dia melawan Dai Mubai. Orang tua itu hanya menatap Xiao Wu sekilas, tatapan jatuh ke tubuh Tang San, tanpa diduga itu rumput perak biru. Rerumputan perak biru juga bisa membudidayakannya dengan cepat. Tang San tersenyum tipis, berkata, Guru, bukankah kamu hanya menerima monster di sini? Bukankah aku dianggap monster? Wajah lelaki tua itu menampakkan senyuman langka, itu memang monster kecil. Mubai, bawa mereka masuk. Iya. Dai Mubai datang menemui mereka, memperlihatkan senyuman ke arah Tang San, tapi tatapannya sepertinya masih tertuju ke belakang punggung Tang San. Dipimpin oleh Dai Mubai, Tang San dan Xiao Wu mengikutinya bersama untuk masuk ke Akademi Shrek, yang juga merupakan desa itu. Dai Mubai berkata, aku tahu kamu akan bisa melewatinya dengan lancar. Tes selanjutnya juga seharusnya tidak menjadi masalah. Sambil berbicara, dia tetap tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat ke arah gerbang akademi yang terbuka. Xiao Wu dengan sedih berkata, melihat apa? Masih memikirkan gadis bencana itu? Alis Dai Mubai berkerut, berkata, apa yang kamu mengerti? Aku merasakan atmosfer pada tubuh gadis itu sangat mirip denganku. Tidak hanya mirip, tapi juga masih memiliki semacam perasaan efek yang saling melengkapi. Di antara roh, berpikir untuk bertemu dengan roh pelengkap sangatlah sulit. Tetapi jika bertemu, jika bergandengan tangan, kekuatan roh seseorang akan meningkat 2 kali lipat. Inilah yang disebut kemampuan harmonisasi roh. Xiao Wu tanpa sadar tertawa berkata, berarti, roh gadis itu adalah harimau betina? Wajah Dai Mubai menunjukkan rasa malu, berkata, itu mungkin. Memasuki desa, mereka bisa melihat, itu semua adalah bangunan kayu, menggunakan kata, sederhana, dan
tanpa hiasan, untuk menggambarkan bangunan di sini sudah sesuai. Tidak berjalan jauh, Dai Mubai membawa mereka ke ruang terbuka. Di sekelilingnya terdapat bangunan kayu, tanah kosong ini berukuran sekitar 500 meter persegi atau lebih, tepat di tengah Akademi Shrek. Para siswa ujian pendahuluan yang sebelumnya lulus ada di depan mereka, fluktuasi kekuatan roh yang berbeda membuat udara menggigil tidak teratur. Dai Mubai menunjuk ke siswa ujian yang berbaris di depan, berkata, "Anda mengikuti ujian kedua di sini, guru akan memberitahu Anda bagaimana melakukannya. Aku masih harus keluar untuk melihat, jika roh gadis itu benar-benar setuju dengan rohku, dalam hal ini aku juga harus menangkapnya." Selesai mengucapkan kalimat ini, Dai Mubai buru-buru pergi. Tang San dan Xiao Wu menurut apa yang dia katakan seperti itu mencapai akhir garis siswa ujian di depan. Sementara itu, suara lembut terdengar. "Jual sosis, jual sosis. Melihat-lihat, melihat-lihat, melewati atau melewati Anda tidak boleh melewatkannya. Sosis merek Oscar, rasanya harum dan manis harum. Harga nyaman, kuantitas namun cukup. Hanya 5 koin tembaga untuk satu. Makan sosis merek Oscar, dijamin kamu akan lebih mudah lulus ujian masuk." Tang San dan Xiao Wu mencondongkan kepala mereka untuk melihat, hanya melihat di samping tidak jauh, seorang pria mendorong gerobak tempat dia menjajakan. Semburan aroma daging menyebar dari gerobak, sudah dibeli oleh beberapa siswa yang berbaris. Pria yang berdiri di belakang gerobak mengenakan pakaian abu-abu sederhana, rambut pendek rapi, di seluruh wajahnya dengan janggut lebat, tetapi memiliki sepasang mata bunga persik, tatapannya berkeliaran, terutama ke arah gadis-gadis di barisan siswa ujian. Xiao Wu secara alami juga sulit untuk melepaskan pandangannya yang memindai. Sangat sulit dipercaya, bahwa suara feminin yang lembut akan keluar dari orang dewasa yang lugas seperti ini. Tang San berkata kepada Xiao Wu, "Masih ada beberapa orang di depan kita, kamu juga tidak makan banyak untuk sarapan. Apa kamu mau makan sosis?" Xiao Wu memiringkan kepalanya sambil berkata, "Baunya lumayan enak. Ayo coba itu." Tang San mengangguk, membiarkan Xiao Wu mengantre, dia berjalan ke arah gerobak sendirian. Mendekati, ia dapat melihat bahwa tinggi penjual sosis tidak jauh berbeda dengan miliknya. Di gerobak itu juga dipaku sebuah papan, yang di atasnya terukir 2 kata, "Sosis Monopoli." Penjual yang melihat seseorang mendekat, langsung dengan antusias berkata, "Datang untuk sosis?" Sosis merek Oscar, menawarkan perawatan yang tulus untuk semua. Rasa terjamin. Teksan dengan sedikit tersenyum berkata, "Paman, saya akan menyusahkan Anda untuk memberi saya 2. Ekspresi penjual itu tiba-tiba menjadi kaku. Kamu memanggilku apa?" Tang San juga tercengang, "Aku memanggilmu Paman." "Ah, apakah ada masalah?" Penjual itu berkata sambil tertawa pahit, "Tentu saja ada masalah, dan masih masalah besar. Adik laki-laki, tahun ini saya baru berusia 14 tahun, namun Anda tiba-tiba memanggil saya Paman?" Kamu baru 14 tahun?" Tang San kaget melihat orang ini di depannya. Penjual yang mengonfirmasi mengatakan, "Benar, saya Oscar, tahun ini saya berusia 14 tahun, seorang siswa junior Akademi Shrek, Anda tidak bisa memanggil saya Paman hanya karena rambut saya agak rimbun." Tang San tidak bisa berkata-kata. Melihat Oscar dengan janggut tebal besar di wajahnya, di dalam hatinya diam-diam berkata, seseorang yang berbulu ini tidak dapat digambarkan sebagai orang yang sedikit subur. "Kamu benar-benar baru berumur 14 tahun? Tang San mau tidak mau bertanya. Oscar mengangguk konfirmasi, berkata, "Tentu saja, saya adalah seorang siswa akademi. Siapapun yang Anda tanyakan semua tahu saya berusia 14 tahun. Tang San di dalam hatinya diam-diam berkata, layak menjadi akademi monster. Seorang pemuda berusia 14 tahun yang janggutnya secara tak terduga bisa mencapai panjang seperti ini, juga benar-benar dianggap luar biasa. Oscar mengambil 2 tusuk sate bambu dari gerobaknya, menusuk 2 sosis berukuran 10 cm dan menyerahkannya kepada Tang San. 2 sosis yang sebelumnya dipanggang bersama di atas tungku arang di gerobak, mengeluarkan aroma yang kaya. Tang San mengeluarkan koin perak dan menyerahkannya padanya. "Senior, benar-benar malu, barusan adalah sikapku yang kurang." Oscar dengan lembut berkata, "Tidak masalah, setelah itu berkali-kali mengunjungi gerobak sosis saya baik-baik saja." Tang San dengan lugas berkata, "Tidak masalah." "Tang San, apa yang kamu lakukan?" Dai Mubai membawa siswa ujian terakhir, yang juga adalah wanita muda sedingin es yang sebelumnya dia tatap untuk waktu yang lama. Oscar menatap Dai Mubai, segera menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. "Dai Mubai, apakah kamu datang untuk makan sosis?" "Mati." Dai Mubai menatapnya dengan tidak senang,
Kamu benar-benar menyebabkan akademi kehilangan muka. Sepertinya aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Jangan menjual sosis di akademi. Mungkinkah Anda ingin membiarkan orang muntah? Tang San, kamu tidak bisa makan sosis ini. Tang San dengan bingung bertanya, mengapa? Ekspresi wajah Dai Mubai menjadi agak aneh. Little Lao, keluarkan sumber sosis baru. Ekspresi Oscar segera menjadi canggung. Bos Dai, tidak perlu, kan? Kami bahkan telah menjadi sesama siswa selama beberapa tahun. Seperti ini Anda akan membiarkan junior kecil yang baru datang untuk mengeluh tentang saya. Dai Mubai mendengus dingin, berkata, aku hanya memberi peringatan pada Tang San, itu saja. Tang San adalah adik laki-lakiku, dan tidak bisa setara denganmu. Cepat, jangan buat aku memukulmu. Oscar jelas tidak berani memprovokasi Dai Mubai, tanpa daya mengulurkan tangan kanannya, menggunakan suara lembutnya untuk memanggil. Aku, ayahmu punya sosis yang besar. Cahaya kuning tiba-tiba terkondensasi di tangannya, 2 cincin cahaya kuning muncul dari bawah kaki Oscar. Segera setelah itu, salinan persis dari sosis yang dipegang Tang San muncul di telapak tangannya. Saat Tang San mendengar kalimat Oscar, aku ayahmu punya sosis besar, seluruh orangnya agak membeku. Baris ini memang memiliki terlalu banyak kemungkinan arti. Sebelum berbicara tentang kualitas sosis ini, atau apakah dapat dimakan. Hanya Oscar yang mengucapkan kalimat itu, dia masih tidak berani makan. Terutama, karena sosis ini dibeli untuk Xiao Wu. Merasakan tatapan Tang San mulai menjadi marah, Oscar buru-buru menjelaskan, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang ini. Saat menggunakan roh sistem makanan, ingin membiarkan makanan berubah, seseorang harus bergabung dengan mantra roh yang berbeda. Kata-kata mantra ini, bukanlah sesuatu yang ingin saya teriakan. Dan juga, kualitas sosis saya sama sekali tidak menjadi masalah. Tang San petir dengan cepat mengembalikan sosis di tangannya ke kompor. Sosismu, masih meninggalkanmu untuk makan. Dai Dage, terima kasih atas peringatannya. Monster, memang monster. Tang San agak tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Untungnya dia belum makan sosis itu. Jika tidak, wajah ini pasti akan kehilangan banyak. Wanita muda sedingin es yang dibawa Dai Mubai hanya dengan dingin menatap Oscar, berjalan menuju antrian. Oscar dengan polosnya mengangkat bahu ke arah Tang San, kasihan sosis saya yang enak, tanpa disangka tidak ada yang makan. Ai. Dai Mubai memelototinya, berhati-hatilah, pergilah menjual sosis di luar akademi. Tang San, aku membawamu untuk lulus ujian. Keduanya kembali ke dalam antrian, Xiao Wu melihat tangan kosong Tang San. Sosis saya? Tang San berbagi pandangan dengan Dai Mubai, keduanya tidak dapat menahannya, keduanya langsung tertawa. Wanita muda sedingin es itu berdiri di belakang Xiao Wu, di matanya ada jejak ekspresi tersenyum, dengan dingin berkata dengan suara rendah, bodoh. Xiao Wu tidak bisa membuat kepala atau ekor dari tawa mereka. Pada akhirnya, ada apa? Jangan bilang sosis itu tidak enak. Tang San menutupi mulut Xiao Wu, menariknya ke samping, dengan suara rendah menceritakan perselingkuhan sebelumnya di samping telinganya. Mendengar kata-kata Tang San, wajah cantik Xiao Wu langsung memerah. Kalian benar-benar memalukan. Bagaimana mungkin ada roh aneh ini? Dai Mubai tersenyum berkata, ini adalah Akademi Monster. Roh secara alami memiliki keanehan fantastis dalam setiap deskripsi. Namun, Oscar orang di akademi ini juga dianggap luar biasa. Semangatnya itu tanpa potensi untuk diserang, tetapi di antara roh sistem makanan, itu diklasifikasikan sebagai kualitas terbaik. Bagaimanapun, dia bisa memasok daging. Hanya ketika orang ini menggunakan jiwanya, mantra itu benar-benar terlalu menjijikan. Orang yang akrab dengannya, sama sekali tidak akan memakan sosis yang dia hasilkan. Entah apakah ini karena food system spirit, tapi rambutnya jauh lebih rimbun dibanding orang biasa. Jenggot dalam 1 hari tidak mencukur akan menjadi seperti sekarang. Oleh karena itu di akademi ia juga memiliki sosis besar. Nama panggilan paman. Dia sendiri menjalankan apa yang dia sebut monopoli sosis. Kali ini, bahkan Xiao Wu tidak bisa menahan tawa, paman sosis besar, ini benar-benar roh yang menarik. Dai Mubai menepuk bahu Tang San, berkata, jalan, aku membawamu untuk lulus ujian. Tidak perlu berbaris. Tang San berkata, itu tidak bagus. Dai Mubai berkata, tenanglah, saya tidak mendukung, ini adalah perawatan yang layak Anda dapatkan. Sambil berbicara, dia membawa keduanya ke garis depan. Penanggung jawab ujian kedua juga ada guru senior. Karena sebelumnya membeli sosis, Tang San masih belum sempat melihat apa isi ujian ini.
Dai Mubai berjalan ke sisi guru itu, menggumamkan beberapa baris di samping telinganya, juga menunjukkan Tang San dan Xiao Wu. Guru itu mengangguk, berkata, "Baiklah, Anda langsung membawa mereka ke rintangan keempat." Lulus pendaftaran. Dai Mubai kembali ke sisi Tang San dan Xiao Wu, hendak membawa pasangan itu masuk ke dalam akademi. Tapi peserta ujian yang mengantre tidak puas. Seorang calon ujian laki-laki berkata, "Guru, apa yang terjadi? Mengapa mereka dapat menghindari ujian untuk memasuki ujian keempat? Namun kita harus melewatinya?" Guru senior dengan tenang berkata, "Jika kekuatan rohmu juga melebihi peringkat 25, maka kamu juga bisa langsung memasuki ujian keempat, tidak perlu membuang waktu di sini bersamaku. Tetapi jika Anda saat ini saat menguji kekuatan roh hanya memiliki peringkat 21, maka Anda harus menguji satu persatu." Siswa laki-laki yang tidak yakin berkata, "Kekuatan roh mereka lebih dari 25 peringkat? Itu tidak mungkin. Kita semua baru berusia 12 tahun, bagaimana bisa kekuatan roh setinggi itu muncul?" Mampu berdiri di sini, semua memiliki kekuatan roh lebih dari 20 peringkat 1, dan juga usia yang tidak lebih dari anak-anak berusia 13 tahun. Awalnya di akademi junior, keberadaan seperti mereka, tidak diragukan lagi semua memiliki peran di akademi seperti bintang di sekitar bulan 8. Tetapi mencapai akademi Shrek ini dan berulang kali membentur dinding, kerangka berpikir mereka tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa perubahan. Dai Mubai mendengus dingin, "Kamu tidak akan melakukannya, tapi jangan berpikir orang lain juga tidak akan melakukannya. Saat aku masuk akademi, kekuatan jiwaku berada di peringkat 25. Tang San, beri mereka lihat kekuatan roh Anda." Sambil berbicara, dia mengambil kristal putih dari meja dan melemparkannya ke Tang San. Kristal penguji berbeda berdasarkan level, warnanya juga berbeda. Kristal putih jenis ini hanya menguji peringkat ke-30 atau lebih rendah. Jika kekuatan roh melebihi peringkat ke-30, maka kristal itu akan segera meledak. Tang San mengerti mengapa Dai Mubai membujuknya bahwa tes ini meledakkan status mereka. Tentu saja, tes ini untuk mengukur kekuatan roh kandidat yang tepat. Pada saat itu, dia juga tidak berbicara, memegang kristal putih dan langsung memasukkannya dengan kekuatan internal skill Mysterious Heaven miliknya. Dalam sepersekian detik, hanya melihat cahaya putih cemerlang dilepaskan di tangan Tang San, kristal putih menjadi semegah berlian, kecemerlangan yang intens mengisi setiap sudut kristal. Ini jelas merupakan bukti kekuatan roh yang hampir mencapai peringkat ke-30. Guru yang bertanggung jawab atas tes menunjukkan senyum renung. "Lihat, Akademi Shrek kita tahun ini lagi akan menerima monster kecil yang cukup bagus." Tang San sedikit tersenyum, menyerahkan kristal di tangannya ke Xiao Wu. Dia tidak bisa berharap orang lain mengeluh tentang Xiao Wu. Tentang Xiao Wu, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Cahaya putih yang sama sekali lagi bersinar, benar-benar menghalangi mulut kandidat ujian lainnya. Menatap Tang San dan Xiao Wu di mata mereka juga segera menjadi monster. Peringkat 29, 12 tahun mencapai kekuatan roh peringkat 29. Apakah ini tingkat yang mampu dicapai manusia? Namun, gelar monster ini tidak hanya muncul di antara dua Tang San dan Xiao Wu. Suara merdu naik, "Guru, saya pikir, saya juga harus dibebaskan dari tes kedua dan ketiga." Pembicaranya adalah wanita muda yang sebelum Tang San dan Xiao Wu mendaftar untuk ujian, juga menyebabkan kebingungan guru pertama. Saat ini Tang San dan Xiao Wu baru benar-benar melihat penampilannya. Sejajar dengan telinga rambut pendek, kulit yang sangat halus, meskipun sosoknya tidak seperti wanita muda yang sedingin es, namun sangat harmonis, seluruh tubuhnya tampak memberi orang semacam perasaan bersahaja. Entah bagaimana, dia terlihat seperti wanita muda bangsawan yang berpendidikan tinggi. Jika berbicara tentang yang terakhir untuk memasuki wanita muda sebagai gunung es, maka dia adalah angin musim semi yang hangat, ekspresi senyumnya yang lembut dan indah menginfeksi semua orang di sekitarnya. Dengan sedikit senyum berjalan di depan Xiao Wu, mengangguk ke arahnya. Xiao Wu tanpa sadar menyerahkan kristal itu padanya. Cahaya putih terang sekali lagi muncul, meskipun tidak memiliki intensitas Tang San dan Xiao Wu, itu masih benar-benar melampaui tingkat kekuatan roh peringkat 25, tampaknya sekitar peringkat 26 atau lebih. Tepat ketika dia berpikir untuk bertanya kepada guru penguji apakah dia juga bisa langsung pergi ke tes keempat, dia tiba-tiba menemukan, kristal di tangannya hilang. Sosok lain telah diam-diam muncul di sampingnya. Segera mengikuti, cahaya putih yang bersinar sekali lagi terpancar. Cahaya yang dibandingkan dengan saat dia memasukkan kekuatan roh masih harus sedikit lebih kuat, bahkan sampai kekuatan roh peringkat 27. Kemunculan tiba-tiba ini adalah wanita muda sedingin es yang terakhir mengikuti Dai Mubai di sini. Wajah guru penguji itu berulang kali diliputi oleh keterkejutan,
monster satu demi satu, tahun ini terutama banyak. Tiba-tiba ada 4. Bagus, bagus, rupanya saya punya air untuk minta kenaikan gaji. Mubai, kumpulkan keempat ini untuk ujian keempat. Iya. Dai Mubai menjawab dengan hormat, mata jahat dengan ekspresi kompleks menatap wanita muda sedingin es, lalu berbalik dan berjalan menuju bagian dalam akademi. Kali ini, tidak ada lagi siswa yang mengangkat masalah. Kekuatan adalah bukti yang cukup. Di antara 4 kandidat ujian, hanya Tang San dan Dai Mubai yang memiliki hubungan yang dianggap cukup baik saat mengikutinya ke dalam. Bertanya, Dai Dage, ujian masuk semuanya hanya memiliki 4 tes? Dai Mubai mengangguk, berkata, semuanya 4 tes. Yang pertama Anda sudah lalui. Itu untuk menolak pelamar dengan kekuatan roh di bawah peringkat 21, atau mungkin usia yang melebihi 13 tahun. Ini menyaring kebanyakan orang. Tes kedua dilakukan untuk menilai kekuatan dan semangat roh. Hanya memiliki kekuatan roh yang hebat tidak cukup untuk membuktikan potensi pertumbuhan di masa depan. Tes ini terutama menguji roh, hanya roh yang memiliki potensi pertumbuhan yang cukup. Selanjutnya kultivasi sebelumnya yang berkembang ke arah yang tepat, para guru roh dapat memasuki ujian ketiga. Tentu saja, jika rohnya sangat luar biasa aneh, seseorang juga bisa dipilih. Dengan cara ini AO kecil awalnya lewat. Mengenai kata-kata Dai Mubai, Tang San sangat mudah dipahami. Bagaimanapun juga, Grandmaster dalam hal ini sudah menanamkan dalam dirinya secara menyeluruh semangat yang sama, tetapi memilih arah perkembangan yang berbeda, berarti hasil di masa depan juga berbeda. Tes kedua ini terutama menyaring roh peserta ujian yang juga memiliki 2 cincin roh pertama di mana kemudian konflik dengan kultivasi dapat terjadi. Dai Dage, tapi jiwaku adalah rumput perak biru. Itu harus dimiliki oleh roh-roh yang memiliki potensi pertumbuhan paling sedikit. Mengapa? Dai Mubai tersenyum lugas, berkata, kamu juga tidak perlu rendah hati. Bagaimana mungkin aku masih belum mengetahui kekuatanmu? Ketentuan akademi, jika kekuatan roh calon ujian pelamar melebihi peringkat 25, maka, tidak peduli apa rohnya, bisa langsung lulus ujian kedua dan ketiga. Seperti satu kekuatan mengalahkan 10, meskipun kualitas roh Anda agak kurang, tetapi kekuatan roh Anda jauh di atas, mengandalkan keunggulan kekuatan roh, masih akan menjadi master roh yang tangguh. Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa tes ketiga? Dai Mubai berkata, yang ketiga adalah untuk menguji tingkat aplikasi roh peserta ujian itu sendiri. Hanya memiliki kekuatan roh dan potensi pertumbuhan tidak akan cukup. Secara bersamaan masih perlu mengontrol kekuatan roh itu sendiri. Semakin tinggi pangkat roh semakin sulit untuk dikendalikan, ini sangat mudah menjadi masalah. Jika berkenaan dengan pengendalian roh seseorang tidak dapat mencapai tingkat tertentu, maka, ini membuktikan bahwa guru roh kurang rajin. Siswa seperti ini juga tidak kami terima. Tang San segera memahami maknanya, kata Dai Mubai, roh yang agak sulit dikendalikan. Seperti roh keduanya, palu mengerikan itu, beratnya sangat aneh, dan juga seiring dengan peningkatan kekuatan rohnya, berat palu itu juga terus meningkat. Tang San berpikir dalam hati, bahkan jika menggunakan metode palu angin pemecah gangguan, dalam kondisi puncak, dia masih hanya bisa mengayunkan palu itu 3 kali. Tidak menunggu Xiao Wu bertanya lagi, Dai Mubai melanjutkan dengan tes keempat, yang keempat adalah untuk menguji pengalaman tempur sebenarnya dari peserta ujian. Beberapa siswa memiliki semangat yang lumayan, mengenai kontrol roh juga lumayan. Tapi sejak masa kanak-kanak tinggal di keluarga bangsawan, lama di lingkungan istimewa. Pada dasarnya tanpa ada pemahaman tentang dunia luar, apalagi berkelahi. Siswa seperti ini, akademi juga tidak akan menerimanya. Kata dekan, dimanjakan dan dimanjakan sejak kecil sama sekali ditolak.